Seorang psikopat adalah orang yang berfokus pada kepentingan dirinya sendiri. Apapun akan dia lakukan, termasuk membunuh, kepada siapapun yang dianggap menjadi penghalang. Dan dia melakukannya tanpa perasaan bersalah. Jika kita menjumpai seseorang dengan ciri-ciri seperti itu, hendaklah berhati-hati. Kali ini Madam Detektif akan mengungkap fakta bagaimana seorang psikopat melakukan kejahatannya. Pada suatu malam di bulan Desember 2015, di taman kota Big Lake Park, seorang wanita bernama Shanna Collier yang biasa dipanggil Liz nelpon 911 karena kakinya ditembak seseorang. Para medis dan polisi segera datang. Ketika ditanya siapa penembaknya, korban menjawab tidak tahu wajahnya karena ditembak dari belakang. Namun yang dia tahu, si penembak, seorang wanita, langsung lari keluar taman menuju ke jalan. Mobil polisi bahkan helikopter diterjunkan untuk mencari si penembak, namun hasilnya nihil. Penembak seakan lenyap di telan bumi. Siapa yang menembak dia? Nah, kita mulai saja ceritanya dari awal. Kejadiannya berawal 3 tahun sebelumnya di Omaha, Nebraska pada tahun 2012. Dave Cobra yang bekerja sebagai staf mekanik di sebuah perusahaan servis mobil adalah penyuka wanita dan senang berpetualang dari wanita satu ke wanita lain. Ada banyak wanita yang sudah dia kencani, tapi semuanya hanya untuk kesenangan. Sejak awal menjalin hubungan, dia selalu mengatakan bahwa hubungan yang dia jalani hanya untuk kesenangan. Di antara sekian banyak wanita, ada 2 orang yang akhirnya membawa masalah dalam hidupnya. Pertama adalah Shanna Collier alias Liz. Dave melakukan hubungan kencan selama 2 minggu dengan Liz setelah mereka bertemu dalam sebuah situs kencan. Seperti kepada yang lain, Dave sejak awal sudah menyatakan kepadanya bahwa dia tidak serius dan akan berkencan dengan wanita lain nantinya. Walaupun sesekali masih juga berkencan dengan Liz, bisa dianggap hubungan yang putus nyambung. Wanita kedua adalah Carrie Farver. Dave bertemu dengan Carrie 6 bulan setelah berkencan dengan Liz. Dia bertemu Carrie di tempat kerjanya saat Carrie memperbaiki mobilnya. Sejak itu mereka menjalin hubungan. Carrie adalah single parent dengan 1 anak lelaki bernama Max. Berasal dari Macedonia, Iowa, sekitar 40 menit perjalanan mobil dari Omaha. Carrie seorang yang periang dan banyak teman, pernah mengalami depresi dan menjadi bipolar. Namun setelah menjalani terapi akhirnya sembuh. Pada tahun 2012 dia mendapat pekerjaan sebagai komputer programmer. Carrie sering tinggal di apartemen Dave karena lebih dekat dengan tempat kerjanya. Dave ingat Carrie pernah bertemu Liz ketika meninggalkan apartemennya. Waktu itu Liz tiba-tiba datang ke apartemen Dave karena akan mengambil barang-barang yang tertinggal. Mereka berpapasan tetapi tidak saling menyapa karena memang tidak saling mengenal. Pagi itu, tanggal 13 November 2012, Dave berangkat terlebih dahulu ke tempat kerjanya dan pamit ke Carrie yang menginap di apartemennya, sambil memberinya ciuman. Namun sorenya, tiba-tiba Carrie memberi pesan yang aneh di HP-nya. Carrie minta hubungan yang lebih serius dengan Dave. Tentu saja Dave menjawab tidak, sesuai kesepakatan awal. Carrie langsung menjawab, "Oke, saya benci kamu, saya akan pacaran dengan orang lain dan gak mau ketemu kamu lagi." Ketika Dave pulang, Carrie sudah tidak ada lagi. 2 hari kemudian, HP Dave dipenuhi pesan dari Carrie yang isinya menyatakan bagaimana bencinya Carrie kepada Dave dan meneror dengan kata-kata yang tidak pantas. Sejak itu, ada 60 pesan di HP dan ratusan email menerornya setiap hari. Entah sudah berapa kali Dave berganti nomor HP, namun Carrie tetap saja bisa melacaknya. Selama hampir 3 tahun, teror dan ancaman dari Carrie tidak pernah berhenti hingga membuatnya benar-benar stres. Pada bulan Januari 2013, Dave melihat mobil Carrie terparkir di tempat parkiran umum. Dia mengambil foto nomor mobilnya kemudian melaporkannya ke polisi. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan 1 sidik jari, namun bukan sidik jari Carrie. Ketika dicocokkan dengan sidik jari pelaku kejahatan yang ada dalam database negara, juga tidak ada yang cocok. Maka mobil itu disimpan sebagai barang bukti di kantor polisi. Tidak hanya Dave yang diteror Carrie, Liz, teman kencan Dave, juga diteror. Setiap hari dia diteror dengan kata-kata kasar,
baik melalui HP atau email. Bahkan suatu saat ancaman itu benar-benar dilakukan. Suatu hari ketika pulang, dia melihat garasi rumahnya dirusak dan dipenuhi dengan coretan yang berisi ancaman jika dia tak menjauhi Dave. Pada bulan Agustus 2013, Carrie melaksanakan ancamannya lagi. Rumah Liz dibakar. Beruntung dia dan anjingnya bisa menyelamatkan diri. Liz sudah 4 kali membuat laporan ke polisi atas teror Carrie tersebut. Sementara itu keluarga Carrie, terutama ibunya Nancy, heran dengan sikap Carrie yang tiba-tiba berubah. Carrie mengirim pesan di HP-nya, juga saudara dan teman-temannya, mengatakan bahwa dia sudah melupakan semua kehidupannya di masa lalu dan akan memulai hidup baru di Kansas. Anehnya jika ditelepon, Carrie sama sekali tidak mau menjawab. Yang aneh lagi, jika diingatkan kenapa tidak pulang, dia marah. Dia tidak pulang pada saat kelulusan anaknya, juga tidak pulang pada saat adiknya menikah. Bahkan pada saat ayahnya meninggal, juga tidak pulang. Ini benar-benar suatu hal yang tidak wajar. Anaknya Max juga curiga bahwa itu bukan Carrie ibunya. Dilihat dari gaya bahasanya. Maka Max mencoba berkomunikasi lewat messenger untuk melakukan tes. Jika kamu memang ibu saya, jawab 3 pertanyaan ini. 1. Apa nama tengah saya? 2. Apa nama anjing kita yang pertama? 3. Siapa sahabat saya waktu kecil? Namun Carrie tidak menjawabnya. Melihat semua keganjilan ini, Nancy melaporkannya ke polisi dan membuat laporan Carrie sebagai orang hilang. Namun berdasarkan investigasi kepolisian Nebraska, hasilnya adalah bahwa Carrie tidak hilang, dia masih ada. Nyatanya HP dan FB-nya masih aktif, hanya saja dia ingin menyendiri. Melihat riwayat masa lalunya bahwa dia pernah depresi, itu hal yang wajar. Akhirnya kasus ini menjadi cold case, kasus yang belum bisa dipecahkan. Namun demikian, teror dan ancaman dari Carrie terus berlanjut. Dave stres, ibunya stres, Max anaknya juga stres. Tahun 2015, kasus Carrie dibuka kembali dan diambil alih oleh tim penyelidik yang berbeda. Detektif Ryan Avis dan Jim Doughty memimpin investigasi ini. Singkatnya, detektif harus memecahkan 3 masalah yang berkaitan dengan pengaduan Carrie. Pertama, Nancy mengatakan bahwa Carrie hilang. Meskipun FB dan HP-nya aktif, dia ragu kalau itu Carrie. Kedua, pengaduan Shanna Geller alias Liz yang selama bertahun-tahun diteror Carrie, diancam, bahkan rumahnya dibakar. Ketiga, pengaduan Dave Cobra yang selama bertahun-tahun juga diteror melalui email dan HP-nya. Kedua detektif tersebut percaya kepada Nancy bahwa ada hal buruk terjadi pada Carrie. Seorang ibu tentu memiliki ikatan batin dengan putrinya. Setelah melakukan penyelidikan secara intensif, detektif memperoleh fakta bahwa selama 3 tahun tidak ada aktivitas apapun pada rekening bank Carrie. Dan ini suatu hal yang tidak masuk akal. Juga ada hal yang aneh dengan Liz. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan Carrie kecuali hanya berpapasan. Demikian juga Carrie pun tidak mengenalnya. Kenapa dia menjadi sasaran utama teror Carrie? Untuk itu, langkah detektif yang pertama adalah mendownload semua pesan yang ada di HP Liz dan Dave, karena 2 orang ini merupakan korban. Tujuannya adalah untuk mengetahui dari wilayah mana Carrie mengirim pesan. Penyelidikan ini dipimpin oleh ahli komputer bagian investigasi forensik Anthony Cava. Mereka tidak tahu bahwa Cava bisa mengetahui isi pesan dalam HP ataupun komputer yang sudah dihapus. Pekerjaan ini memerlukan waktu berhari-hari. Bayangkan guys, jumlahnya ribuan. Dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, akhirnya ditemukan bukti bahwa teror yang dikirim ke Liz dan Dave berasal dari satu alamat IP yang sama, yaitu komputer yang ada di rumah Liz. Dia juga bisa men-setting pengiriman email untuk beberapa jam yang akan datang. Dengan demikian, pada saat dia dan Dave duduk bersama dan keduanya mendapat teror dari Carrie, maka Dave berpikir tidak mungkin Liz yang melakukannya, karena orangnya ada di sebelahnya. Padahal Liz lah yang mengirim. Liz juga membuka FB Carrie dari komputer yang ada di apartemen Dave. Tak disangka, detektif juga menemukan bukti penting, yaitu foto mobil Carrie dalam HP Liz
yang diambil beberapa bulan sebelum mobil Carrie diamankan polisi. Berarti dia punya maksud khusus dengan mengambil foto mobil tersebut. Juga ditemukan bukti Liz menelepon ke rumah Carrie selama 6 kali pada saat Carrie belum dinyatakan hilang. Ternyata Liz punya 30 akun email palsu yang disetting untuk mengirim pesan pada jam-jam tertentu. Jika dilihat sepintas, tidak ketara. Namun jika diamati, hurufnya akan terlihat. Liz juga menghabiskan waktu 40-50 jam seminggu untuk berpura-pura jadi Carrie. Dan tujuan utamanya adalah memata-matai Dave alias kepo berat sama Dave. Ini dilakukan hampir selama 3 tahun. Benar-benar gila. Pantesan beberapa kali Dave ganti nomor HP pun pasti akan diketahui Carrie. Karena ternyata Carrie, si tukang teror itu sebenarnya adalah Liz. Jadi selama hampir 3 tahun Liz berpura-pura menjadi Carrie. Caranya bagaimana? Jelas harus menghilangkan Carrie. Tujuannya apa? Pertama, dia cemburu pada Carrie dan tidak ingin Carrie ada dalam kehidupan Dave. Yang kedua, dia mendapat simpati dari Dave. Gara-gara dia berkencan dengan Carrie, Liz menjadi korban. Karena merasa bersalah, Dave selalu menerima Liz kapanpun dia ingin bersama, sehingga hubungan kencan mereka tersambung kembali. Dari sinilah detektif mulai mencurigai Liz sebagai orang yang terkait dengan hilangnya Carrie. Maka tugas detektif selanjutnya adalah membuktikannya. 2 minggu setelah Liz ditembak di kakinya, dia dipanggil di kantor polisi untuk diinterogasi. Kali ini polisi menggunakan strategi dengan pura-pura bertanya, kira-kira menurutnya siapa yang menembak kakinya. Liz menjawab, Amy, bekas pacar Dave, yang kebetulan juga memiliki anak dari Dave. Lalu detektif bertanya, apakah ada buktinya? Liz menjawab, oh iya, dia pernah mengancam saya lewat email. Esoknya, Liz menunjukkan email dari Amy kepada detektif. Beberapa hari kemudian, dengan tujuan membuktikan bahwa Liz pastilah yang membunuh Carrie, detektif memanggil Liz kembali. Mereka bertanya pada Liz, apakah bisa membantu mereka menemukan pembunuh Carrie, karena menurut pandangan mereka, Carrie dibunuh. Liz menjawab, pasti Amy. Detektif bertanya, apakah dia punya bukti? Esoknya, Liz menunjukkan email dari Amy. Dalam emailnya, Amy mengatakan bahwa dia telah membunuh Carrie dengan menusuk Carrie di mobilnya, dan mayatnya dibakar lalu dibuang ke tempat sampah. Detektif tahu email dari Amy adalah rekayasa. Yang pasti, detektif sudah mendapat jawaban bagaimana Liz membunuh Carrie. Detektif segera mengecek mobil Carrie dan membuka bagian dalam jok kursi mobil. Benarlah, ternyata terdapat sisa noda darah, walaupun dari luar tidak kelihatan karena sudah dibersihkan. Ketika dilakukan tes DNA, noda darah tersebut cocok dengan Carrie. Dan satu-satunya bukti sidik jari yang ada di mobil ternyata milik Liz. Liz menuduh Amy akibat cemburu karena Dave masih sering komunikasi dengan Amy, sebab mereka berdua punya anak. Maka detektif mencoba melihat reaksi Liz jika Amy dipertemukan lagi dengan Dave. Maka dipanggillah Amy untuk tinggal di apartemen Dave. Benar sekali, Liz menelpon detektif Jim Doughty, marah-marah. Mengapa Amy masih belum dipenjara, padahal sudah menembak kakinya dan membunuh Carrie? Liz ternyata ingin memiliki Dave sepenuhnya. Setelah bukti-bukti terkumpul, Liz ditahan dan kasusnya mulai disidangkan. Pengadilan kasus Carrie adalah kasus yang sangat sulit. Liz dituduh membunuh, tapi tidak ada bukti mayat korban, dan juga tidak ada saksi. Liz menyewa seorang pengacara yang sangat terkenal, James Martin Davis. Untung pihak penuntut dapat menunjukkan satu bukti yang sangat penting. Di dalam micro SD yang ada di HP Liz, detektif menemukan gambar yang sudah dihapus Liz, yaitu gambar kaki dari mayat manusia yang sudah mulai membengkak. Dan di kaki itu ada gambar tato yang sama persis dengan tato yang ada di kaki Carrie. Dan itu menjadi bukti bahwa Liz membunuh Carrie. Di rumah Liz juga ditemukan barang-barang milik Carrie, diantaranya tas, dompet, kamera. Jadi guys, kira-kira sudah bisa menebak ya siapa yang menembak kaki Liz? Tak lain dan tak bukan adalah Liz sendiri. Kali ini karena dia cemburu pada Amy. Pistolnya didapat dengan mencuri pistol Dave. Dave kehilangan pistol yang ada di laci lemarinya.
Dia membeli pistol tersebut dengan tujuan berjaga-jaga karena sering diancam dan diteror Carrie. Akhirnya hakim memutuskan Liz dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap Carrie Farver dan melakukan teror melalui media kepada keluarga Carrie dan Dave. Meskipun dalam persidangan Liz tidak pernah mengakuinya. Pada tanggal 22 Desember 2016, Shanna Golyar alias Liz dihukum seumur hidup. Dia memohon keringanan pada hakim agar dihukum 30 tahun saja, namun hakim tidak mengabulkan. Sulit dipercaya bagaimana seseorang selama 3 tahun melakukan pekerjaan meneror orang lain, kemudian membakar rumahnya sendiri, lalu menembak kakinya sendiri. Bagi kita sebagai orang normal, rasanya tidak masuk akal, tapi tidak bagi seorang psikopat, toksik, dan posesif seperti Liz. Dan dia tidak merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya, meskipun sangat merugikan orang lain. Bagi Nancy, Detektif Ryan Avis, Detektif Jim Doughty, dan Anthony Cava adalah pahlawan yang menyuarakan isi hatinya. Merekalah orang-orang yang percaya kepadanya pada saat orang lain tidak mempercayainya. Sambil berinang air mata, dia berkata, "Jika saat ini aku bisa bertemu Carrie, aku hanya ingin mengatakan kepadanya bahwa aku bahagia engkau pernah ada dalam hidupku dan aku sangat merindukanmu."